Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah minggu pada hari ini, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kitab Kejadian berisikan proses penciptaan bumi dan segala isinya, bagaimana Allah menciptakan selama 6 hari dan pada hari yang ke-7 ia beristirahat dari pekerjaannya tersebut. Secara khusus dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya ataupun imago Dei. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Dalam keistimewaan tersebut, Allah menginginkan agar manusia menguasai segala ciptaannya lainnya. Manusia dapat berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ciptaan Tuhan Allah lainnya. Dalam ayat 27 dikatakan, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Manusia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi dan saling menolong. Masing-masing memerankan peranannya sehingga terciptalah hubungan yang serasi dan harmonis. Hal ini mengingatkan kita kembali sebagai laki-laki hendaknya melakukan peranannya sebagai seorang laki-laki, dan sebagai seorang perempuan hendaknya memerankan peranannya sebagai seorang perempuan. Gawat jikalau ada seorang laki-laki yang mengaku dirinya adalah seorang perempuan, atau bahkan seorang perempuan yang mengaku dirinya adalah seorang laki-laki. Hal inilah yang menjadi landasan utama di dalam pengajaran gereja kita. Gereja kita dengan jelas menentang kelompok ataupun kaum LGBT, kaum lesbian, kaum homo, dan yang sejenisnya. Berangkat dari firman Tuhan pada saat ini, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, Allah kemudian memberkati mereka. Kemudian Allah menyampaikan firman-Nya. Firman-Nya yang pertama, agar beranak cucu dan bertambah banyak. Firman Tuhan berkata pada saat ini, sebelum manusia beranak cucu dan bertambah banyak, Allah terlebih dahulu memberkati mereka.
Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang menjadi landasan utama di dalam pernikahan orang Kristen. Sebelum sepasang manusia beranak cucu bertambah banyak, maka hubungan mereka harus terlebih dahulu memperoleh berkat yang berasal daripada Tuhan Allah melalui pernikahan kudus. Tentunya hal ini mengingatkan kembali kepada pasangan yang sudah beranak ataupun bercucu bahkan, tetapi mereka belum menerima berkat yang berasal daripada Tuhan Allah melalui firman ini. Mengingatkan, bertobatlah. Kemudian setelah Allah menyampaikan firman-Nya tersebut, Allah berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Allah menempatkan kita hidup bersama dengan makhluk ciptaannya lainnya, ada hal yang diinginkan Tuhan agar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tugas kita merawat, memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Namun ironis, banyak manusia yang tidak memahami tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, malah mereka merusak kehidupan yang ada di bumi ini. Artinya mereka tidak turut menjaga apa yang telah diciptakan Tuhan di bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka Allah menginginkan kita menguasai apa yang telah Tuhan ciptakan di bumi ini. Menguasai dengan cara memelihara, merawat, dan melestarikannya. Rasa cinta kita kepada Tuhan kita tunjukkan dengan menghargai segala ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini dengan cara merawat, memelihara, dan menjaganya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Allah telah berfirman kepada manusia yang Ia ciptakan tersebut, kepada laki-laki dan perempuan, Allah memberikan makanan kepada mereka. Tidak hanya kepada manusia, tetapi Allah juga memberikan makanan kepada binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Hal ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah begitu mengasihi kehidupan kita sebagai makhluk ciptaannya. Kasih Allah ditunjukkan melalui pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Allah menyediakan makanan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah menciptakan kita dan Allah turut memelihara kehidupan kita dengan cara Allah menyediakan makanan bagi kita. Tentunya saudara-saudari yang terkasih, di saat kita menyadari karya pemeliharaan Allah yang Ia berikan di dalam kehidupan kita, inilah yang menjadi dasar utama bagi kita untuk tetap bekerja untuk mencari makanan yang telah disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah menyediakan bukan berarti kita menjadi bermalas-malasan, tetapi di saat kita menyadari bahwa Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan lebih berusaha dalam bekerja, dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Namun masih banyak manusia yang malas bekerja, malas mencari. Mereka lebih memilih tinggal di rumah ataupun bermalas-malasan daripada mereka mencari apa yang telah disediakan oleh Tuhan. Hal ini tentu bertentangan dengan firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana ketika Allah
memberikan makanan, Allah juga menginginkan manusia yang Ia ciptakan bekerja untuk memperoleh makanan tersebut. Dan ada juga orang sudah tersedia makanan, tapi mereka malas untuk memakannya. Jangankan untuk bekerja, untuk memakan juga malas. Ini adalah ciri-ciri orang yang lupa akan karya penciptaan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Allah memelihara kehidupannya, tetapi Ia tidak memelihara kehidupannya sendiri. Tentunya ini bertentangan dengan firman Tuhan pada saat ini. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah yang menciptakan kehidupan kita, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bekerja, kita melakukan segala aktivitas kita, kita mencari makanan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Ketika kita memelihara kehidupan kita, maka kita juga mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Allah mengasihi kehidupan kita, maka marilah kita mengasihi kehidupan kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu ini kita masuk ke dalam Minggu Trinitatis yang mengingatkan kita kembali akan kepribadian Tuhan Allah yang kita sembah dalam satu pribadi dengan 3 karya yang berbeda. Kita menyebutnya sebagai Tuhan Allah oleh karena kita mengenalnya dalam karya penciptaan. Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 Ia berhenti dari pekerjaannya tersebut. Kita menyebutnya dengan Tuhan Yesus karena kita mengenalnya dalam karya kematiannya di kayu salib. Yesus yang mati dan bangkit dari kematian, yang mengalahkan dosa sehingga kita memperoleh anugerah keselamatan oleh karena belas kasihan melalui kematian Yesus di kayu salib. Kita menyebutnya sebagai Roh Kudus ataupun Roh Tuhan oleh karena kita mengenalnya dalam karya tuntunan ataupun bimbingan. Roh Kudus ataupun Roh Allah yang hadir membimbing dan menuntun kehidupan kita sehingga kita mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu ini dikatakan topik minggu kemuliaan Allah atas ciptaannya. Allah yang menciptakan segala sesuatu di dalam kemuliaannya, hendaknya ciptaannya tersebut turut memberikan atau menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hendaknya kita hidup di dalam kemuliaan Allah dengan cara kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam perkataan, dalam tindakan, kita mencerminkan kita adalah pengikut Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga melalui apa yang kita perbuat, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk hidup seturut dengan firman-Mu, dan kami senantiasa Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu dalam segala hal yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkau memberkati seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun pergumulan ataupun tantangan yang sedang mereka hadapi. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberkati mereka dan memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Bagi saudara-saudari kami Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit,
biarlah Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberkati obat yang mereka pakai, sehingga proses pemulihan semakin cepat terjadi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan saudara-saudari kami tersebut ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1 dan ayat 2. Persembahan kita. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kudus-kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gerejamu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia. Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan pada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau nyatakan pada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak pernah diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgah sana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat-kuasa Roh Kudus, teguhkanlah iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.